Halo, assalamualaikum. Apa kabar teman-teman semua? Insya Allah dalam keadaan sehat semua ya teman-teman. Nah kali ini aku mau bagiin resep pempek panggang itu yang anti keras ya teman-teman kalau dia dingin. Yuk simak videonya sampai selesai. Nah, di sini aku udah siapin bahannya seperti terigu sebanyak 150 gram ya, teman-teman. Dan di sini juga aku siapin tepung tapioka atau sagu sebanyak 250 gram dan di sini juga aku pakai penyedap bubuk. Nah, pertama-tama aku akan campurkan tepung terigu dan tapioka menjadi satu ya, teman-teman. Kita aduk sampai semuanya tercampur rata ya, teman-teman. Nah, di sini aku akan jadiin tepung terigu dan tapioka ini sebagai biang pempek panggangnya ya, teman-teman. Nah, di sini aku pakainya banyak tapioka dibanding terigu ya. Di sini juga aku tambahkan penyedap bubuk 1 bungkus atau setara dengan 1 sendok makan dan di sini juga aku tambahkan setengah sendok makan garam. Kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Nah, di sini juga aku didihkan air sebanyak lebih kurang 700 mili ya, teman-teman. Ini buat biangnya itu, airnya itu emang harus benar-benar, mendidih ya. Nah, di sini aku akan masukkan air yang mendidih tadi ke dalam adonan tepung tapioka dan tepung terigu tadi. Nah, di sini akan kita aduk sampai semuanya tercampur rata ya. Nanti kita masukkan airnya itu sedikit demi sedikit. Nah, di sini aku tambahkan lagi sisa air yang mendidih tadi ke dalam adonan ini ya, teman-teman. Lalu kita aduk sampai semuanya tercampur rata dan tidak ada lagi sagu yang atau tapioka yang enggak terkena air ya. Lalu kalau udah kayak gini kita tunggu sampai adonannya dingin ya dan bisa kita ulenin. Oke, lanjut di sini sambil nunggu adonannya tadi itu dingin, kita di sini akan sangrai dulu udang rebon sebanyak 50 gram atau sesuai sesuai kebutuhan ya, Bun. Nah, di sini juga aku langsung masukkan 2 siung bawang putih, lalu kita akan keringkan udang rebonnya tadi ya dengan api yang kecil aja. Nah, kalau udang rebonnya udah kering, kita sisihkan dulu ya, teman-teman. Nanti kita akan giling udangnya. Bisa kalian blender juga nggak apa-apa ya, teman-teman. Nah, di sini aku giling manual aja ya, teman-teman. Nah, tapi kalau misalnya kalian mau pakai blender juga nggak apa-apa. Nah, di sini aku buat isian pempek panggangnya itu adonannya nggak terlalu pedes ya, teman-teman. Jadi di sini aku nggak pakai cabai dulu. Nanti kalau misalnya mau pedes bisa kalian pisahin aja giling cabenya. Nah, di sini aku juga tambahkan gula pasir ya, sebanyak 2 sendok. Nah, di sini juga aku tambahkan gula merah atau gula aren ya, teman-teman. Kita pakai sesuai kebutuhan aja. Kita haluskan. Nah, kalau sudah halus, nanti tinggal kita pisahkan dan kita sisihkan di mangkok ya. Nah, di sini juga aku tambahkan kecap manis kira-kira 5 sendokan ya, teman-teman. Kecap manisnya jangan terlalu encer, kita buat isiannya itu. Nah, ini kalau udah aku pakai jeruk apa sih namanya? Jeruk kunci atau jeruk sambal ya. Nah, kalau di Palembang itu namanya jeruk kunci. Mungkin di daerah luar Palembang itu namanya jeruk sambal ya, teman-teman. Nah,
Di sini isiannya aku buat kental kayak gini, teman-teman. Ini kalau udah kita icipin rasanya itu udah pas. Nah, kita sisihkan dulu. Nah, di sini juga adonannya itu udah dingin, siap kita ulen ya. Nah, di sini aku juga tambahkan minyak sayur sebanyak 2 sendok makan ya, teman-teman. Kita aduk sampai dia tercampur rata. Kita ulen ya. Nah, tambahkan tepung tapioka sebanyak 450 gram ya, teman-teman. Tapi masukinnya bertahap. Nanti kita uleninya sedikit demi sedikit ya. Nah, kayak gini. Nanti misalnya kalau kalian nggak mau pakai tangan atau mau pakai spatula juga nggak apa-apa ya, teman-teman. Tapi lebih enak pakai tangan sih, biar dia tercampur rata tepung tapioka sama biangnya tadi. Nah, kalau adonannya udah kayak gini, tinggal kita bulet-buletin dan kita timbang dengan berat 25 gram ya, teman-teman. Nah, di sini juga adonannya itu lembut ya, teman-teman, enggak keras. Nanti kalau misalnya kebanyakan tapioka itu bisa dia keras pempek panggangnya. Jadi di sini adonannya itu usahakan dia tetap lembut di saat kita ngulen itu, misalnya sesuai, misalnya kayak gini ya, teman-teman. Misalnya kalian nambahin tapioka. Itulah kenapa kalau kita masukin tapioka itu jangan sekaligus, jadi kita masuknya itu bertahap sedikit demi sedikit. Nanti kalau misalnya dirasa adonannya udah pas, kita stop tapiokanya. Nah, di sini pempeknya itu jadinya itu kira-kira lebih kurang 54 pempek panggang ya, teman-teman. Di sini juga udah aku balurin setiap pempeknya itu dengan tapioka biar nggak lengket. Nah, ini kita siap kita panggang. Nah, kita panggang pempeknya itu dengan api yang sedang cenderung kecil ya, teman-teman. Jangan pakai api besar, nanti luarnya udah gosong, dalamnya itu belum matang. Nah, ini bisa kita panggang pakai teflon kalau di rumah kalian ada teflon. Nah, ini aku baliknya pakai tangan ya, teman-teman, karena aku udah terbiasa, jadi nggak tahu deh, nggak terasa kayak gitu panasnya. Nah, jangan lupa dibalik-balik ya, teman-teman. Nah, di sini pempek panggang itu alternatif. Misalnya kalian buat di zaman susah nyari minyak kayak gini ya, teman-teman. Terus juga minyak juga udah mahal banget. Jadi kalau misalnya kalian buat ide jualan pempek panggang ini pas banget ya. Nah, ini kalau udah matang tinggal kita angkat aja ya, teman-teman. Nah, itu dalamnya kayak gini, teman-teman. Lembut banget. Nah, kayak gini. Teksturnya itu kenyal, jadi pas dingin dia itu tetap nggak keras, tetap kayak gini nih. Nah, tinggal kita cocolin. Nah, ini ya, teman-teman, penampakan pempek panggang kita. Nah, kalau misalnya kalian mau jualan di rumah, ini simple banget dan nggak perlu minyak sayur atau minyak goreng itu yang banyak ya, teman-teman. Dan rasanya pun enak banget. Nah, sekian dulu video dari saya ya, teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini dan sudah mengklik video ini. Support saya selalu dengan cara subscribe, like, dan komen. Nah, misalnya kalian ada pertanyaan bisa kalian komen ya, teman-teman. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.